tidak kalah pentingnya bahwa juga bagaimana kebijakan perusahaan terhadap compensation-nya tadi atau reward sistemnya kepada staff-staff atau manajer yang berhasil mencapai target atau tujuan daripada perusahaan itu. Jadi ini sangat terkait, saudara. Oleh karena itu kita tidak mau melepaskan beberapa faktor tadi ketika kita mau menyusun organisasi. Strukturnya seperti apa gitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi strategi itu menentukan terhadap bagaimana menyusun organisasi itu. Dan kita tahu saudara bahwa bahwa bisnis perusahaan berbeda-beda. Ya. Ada cuma satu single bisnis, ya cuman katakanlah jual listrik gitu, ya energi, atau juga yang bermacam-macam, ya melakukan diversifikasi, melakukan memperbanyak produk lainnya, jasanya, sehingga kemudian perusahaan itu berbagai macam bisnis yang digelutinya. Sehingga di sana nanti akan berpengaruh. Ya. Jadi rupanya macam-macam bisnis yang dilakukan juga akan menentukan strukturnya. Bagi perusahaan yang hanya satu yang dijual produknya, maka barangkali itu simpel. Tapi ternyata enggak juga ya. Misalkan BMW atau BMW, ya BMW itu tuh jual mobil aja kan. Yaitu dia single dia. Tapi juga ada bisnis-bisnis lain yang bisnis lain itu ternyata memang tidak terlalu menjadi perhatian yang cukup dibandingkan dengan misalkan bicara tentang mobil yang merek BMW itu, BMW tadi. Nah, karena di situ tentu banyak spesialis yang ada di dalam fungsi-fungsi di dalam organisasi itu untuk kemudian mereka bekerja untuk mengelola yang satu bisnis tadi. Nah, jadi itulah. Dan kemudian salah juga masalah reward-nya. Reward bagi manajer yang memang hanya menggeluti satu bisnis, maka kita berpikir juga bagaimana sih karir ke depan ini. Karir ke depan dalam arti bahwa kira-kira memungkinkan dia itu berkembang dari sisi keahlian, dari sisi kompetensinya itu, karena memang hanya satu produk. Ya. Berbeda dengan yang bermacam-macam produk, atau juga yang mempunyai kegiatan bisnis yang memang kegiatan bisnis itu masing-masing tidak saling berhubungan. Ya. Yang satu kita bicara misalnya konstruksi, yang satu lagi bicara perbankan, yang satu lagi bicara tentang jasa konsultan, yang satu lagi manufaktur. Itu bermacam-macam. Sehingga kemudian apakah mereka bisa melakukan transfer satu ke satu yang lain gitu loh, dari unit ini ke unit lain gitu. Nah, ini juga tentu mempengaruhi terhadap karir seseorang manajer, di mana dia bekerja di satu perusahaan yang memang perusahaannya itu mempunyai banyak bisnis. Kalau saudara bekerja bisa melamar, tentu melihat di sana saudara. Ini bisnisnya apa saja dan kemudian apakah saya mungkin karir saya itu bisa naik dan baik, ya, berhasil baik di situ. Berbeda kalau misalnya masuk satu perusahaan yang hanya satu gitu, apakah saya bisa berkembang di sini? Maksudnya berpikir seperti itu saudara. Jadi sangat berpengaruh sekali terhadap juga nanti karir seseorang ketika masuk dalam satu organisasi atau perusahaan yang hanya mempunyai satu jenis usaha. Nah, ini sebagai pengantar saudara. Jadi banyak hal yang berpengaruh nanti, dan pengaruh itu pada struktur, dan struktur sendiri nanti apakah memungkinkan struktur itu berkembang karena memang karyawannya itu banyak yang memungkinkan untuk dia melakukan pengembangan dirinya dan kemudian bisa saling transfer sama lain. Atau
saling ini sendiri gitu. Dan kemudian kompensasinya tadi ya, rewardnya, hadiah atau penghargaan terhadap seorang yang berhasil, manajer yang berhasil. Ketika berhasil dia dapat bonus misalnya. Nah, tapi juga bonus itu bonus individu. Bisa juga ini bonus secara keseluruhan secara perusahaan diberikannya. Ini juga berpengaruh nanti terhadap kebijakan dari sumber daya manusia di situ. Bagaimana pengembangan karirnya, bagaimana kompensasinya atau tadi reward sistemnya, ya, itu juga pengaruh. Nah, baik saudara, itu sebagai gambaran umum dari apa yang akan sampaikan, dan saya akan sharing screen-nya. Ya, jadi topik hari ini, saudara, siang ini adalah multi business strategy and organization. Biasanya saya mengambil dari textbook dari Duff, ya, saudara. Kali ini saya mengambil materi atau konteks ini dari Galbraith. Ya. Jadi ada 2 textbook yang mungkin saudara bisa baca, pelajari, dan menarik, saudara. Ya. Apalagi kalau saudara betul-betul suka terhadap bagaimana strategi perusahaan. Ya. Nah, ini sangat erat kaitannya. Nah, jadi di dalam perusahaan, saudara, ketika kita bicara tentang manajemen, bicara tentang bagaimana fungsi organisasi, maka kemudian memang sebenarnya aslinya ini dikatakan original management theories will list the pros and cons. Jadi ada yang sependapat, ada yang tidak terhadap bagaimana organisasi itu yang disusun itu berdasarkan fungsi. Ada organisasi yang berdasarkan product lines, ada yang berdasarkan geografi wilayah. Nah, jadi memang ya karena menurut saya pribadi mengatakan memang karena memang tergantung pada penekanan kita di dalam bisnis itu. Ketika kita sangat concern atau menekankan pada produk yang kita jual, produk yang dihasilkan, maka kemudian tentu bisa saja karena produknya banyak, maka kemudian kita menyusun organisasi based on produk, ya, berdasarkan produk. Atau juga berdasarkan function. Tadi saya katakan BMW, ya, itu tuh kayaknya yang ditonjolkan adalah mobil BMW-nya itu, series ini. Maka kemudian ya sudah by function aja. Ada fungsi produksi, ada fungsi keuangan, STM. Ya. Tidak lagi berpikir ada misalkan BMW series 300, saya nggak ngerti karena saya nggak punya, saudara, ya. Ada BMW seri berapa gitu loh. Enggak seperti itu. Ya. Ya, sangat fungsi-fungsinya aja, fungsi dalam perusahaan. Nah, ini menjadi perdebatan, ya paling tidak menjadi diskusi yang cukup menarik, ya. Nah, bagaimana untuk menyusun organisasi yang bagus, ya, untuk bisa perusahaan itu kemudian menjadi perusahaan yang tetap eksis, ya, ini bahasa yang biasa kita lakukan, dan kemudian tetap kompetitif di dalam pasarnya. Nah, karena itu maka kemudian, saudara, ada Candler ini di tahun 62 melakukan penelitian, ya, terhadap baik apakah secara teoritis maupun juga praktis gitu. Dari 60 perusahaan di Amerika yang akhirnya menyimpulkan bahwa memang, ya, struktur daripada perusahaan itu, ya, dependent on the portfolio strategy. Jadi tergantung pada strategi yang dilaksanakan, ya, diimplementasikan ini. Itu penelitian, saudara. Jadi artinya apa? Terbukti bahwa memang, ya, strategi itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana kita menyusun struktur organisasi. Nah, jadi itu pertama. Nah, sehingga nanti dilihat, saudara, dalam perkembangan itu. Seperti tadi saya katakan BMW, ya gitu. Ini bahasa kita aja BMW, bukan BMW. BMW itu yang mengambil seperti itu. Jadi lihat dari sisi produknya gitu. Ternyata produk yang satu maka dia cuma ya juga sama. Strukturnya berdasarkan fungsi gitu.
Jadi saya bicara functional structure itu saya nggak, karena saudara sudah tahu semua apa itu functional structure. Jadi fungsi organisasi yang berdasarkan fungsi, ada marketing, ada production, ada finance dan seterusnya. Ya. Saudara jadi bukan lagi bertanya-tanya apa sih functional structure. Jadi saya anggap saudara sudah tahu semua. Ya. Nah, jadi ternyata juga ya single business itu ya bukan strateginya tapi bisnisnya juga menjadi menentukan terhadap bagaimana kita menyusun strukturnya. Nah, ketika dia mulai berpikir bahwa ternyata tidak cukup satu dan ada peluang untuk melakukan mengembangkan bisnisnya, melakukan diversifikasi nih, diversifikasi dari produk yang ada, macam-macam produknya, ya, maka kemudian bahwa organisasi itu ya perlu ya untuk kita menetapkannya berdasarkan produk lain atau divisi produk itu. Jadi kalau misalnya ada produk bermacam-macam, ada produk A, produk B, produk C, maka kemudian ada kalau gitu ada manajer produk A, manajer produk B dan seterusnya. Atau divisi produk A, divisi produk B. Ya, berdasarkan divisi. Karena apa? Karena memang banyak produk itu dan kemudian memerlukan penanganan yang khusus dan kemudian perlu artinya apa? Strateginya juga mungkin bisa saja berbeda, Sobat. Ya. Ketika produknya macam-macam, bagi produk konsumen, ada produk yang untuk kepada pabrikan, ya, kepada pabrik, ada yang produk yang menuju dijualnya ke pemerintah, juga mungkin berbeda. Kita harus bagaimana mendekati pemerintah, berbeda dengan mendekati ketika kita mau jual ke produsen. Atau kita jual langsung. Nah, oleh karena itu, maka kita harus menyelesaikan itu. Kita mensualisasi harus betul-betul dipisah, misalnya gitu ya. Ada yang manajer produk ke pemerintah, ya seperti di bank, ya, di bank itu, setahu saya, ketika dia seorang manajer kredit gitu ya, itu dibagi-bagi lagi tuh, yang kredit untuk pemerintahan, ada kredit ke bukan kredit, maksudnya ke badan usaha milik negara, ada yang kredit untuk perusahaan-perusahaan swasta yang komersial, ada kredit konsumen. Jadi lihat daripada dipilah-pilah gitu. Agar apa? Ada ditangani dengan baik gitu loh. Ya, ditangani dengan baik. Nah, selanjutnya Saudara, bermacam produk ini kita lihat apakah saling berhubungan, ya. Berkaitan dengan core bisnisnya, bisnis intinya gitu. Ya, sebagai contoh misalkan, yang saya tahu di pengalaman saya sendiri, itu misalkan ada namanya jual pupuk ya, urea. Nah, urea ini bahan baku adalah gas alam, Saudara. Gas alam ini bisa menjadi sebenarnya tidak hanya jadi pupuk, tapi juga bisa jadi misalkan hidrogen peroksida untuk apa? Untuk tekstil. Ada lagi menjadi amonium nitrat untuk apa? Bahan peledak. Ada lagi jadi apa lagi? Banyak turunannya gitu loh. Nah, semua turunan itu dari produk itu related terhadap tadi core bisnis tadi. Nah itu namanya related kan. Saudara kalau belajar strategic management maka pengembangan usaha itu, pertumbuhan usaha atau ekspansi usaha itu bisa berdasarkan mengacu pada core bisnis saya, yaitu related ya atau unrelated. Jadi artinya apa? Bermacam-macam produk. Ya, bermacam produk yang kemudian kita jadilah konglomerat misalnya gitu. Konglomerat karena bermacam-macam kegiatan usahanya. Nah, oleh karena itu maka strukturalisasinya bukan tadi dalam bentuk function structure, tetapi holding company model. Jadi holding company yang lebih luas lagi gitu, yang membawahi nanti unit-unit usaha tadi. Nah ini kita lihat bahwa di sana mulai berpikir bahwa strateginya tadi yang single business, ada strategi yang diversifikasi tapi related, ada sekarang ada muncul strategi bisnis yang unrelated. 3 hal secara garis besar itu menentukan nanti adalah bagaimana strukturnya. Nah ini nih ya, jadi itu basicnya seperti itu. Nah, jadi disimpulkan di sini bahwa
structure itu mengadopsi atau memperhatikan tergantung kepada apa portfolio strategi yang dipilih. Jadi mau apa gitu, mau strateginya apa, mau diversifikasi yang related atau related. Tapi kalau bicara strategic management, saudara banyak kan itu strategi itu. Strategi korporasi itu banyak beberapa hal. Nah sekarang kita coba fokus kepada tadi single business, ya, tetap mereka tumbuh atau mau. Kemudian tadi saya ulangi related business dan unrelated, ya. Jadi atau interrelated maupun yang unrelated. Itu 3 hal itu yang nanti kita coba bagaimana menyesuaikan terhadap pembuatan struktur. Baik, saudara. Nah, ada penelitian, saudara, yang dilakukan oleh Stopford and Wells and Franco di tahun 72. Ya, studinya menghasilkan bahwa bagaimana kalau perusahaan itu bergerak tidak hanya di domestik tapi juga di internasional. Saudara tahu juga di dalam konteks kita berdalam strategik, maka kemudian di situ ada perusahaan-perusahaan yang skalanya global. Skalanya sudah multinasional, tidak hanya domestik tapi juga bisa regional, bisa juga multinational corporation. Nah, itu tentu itu berbeda. Tapi paling tidak bahwa konsep dasarnya seperti tadi, saudara. Tinggal nanti bagaimana kita melakukan pengembangan struktur ini dengan memperhatikan misalnya wilayahnya, memperhatikan dari sisi produknya, gitu. Tapi tetap bahan dasarnya seperti itu tadi. Nah ini kemudian berikutnya tadi saya sudah kemukakan di awal bahwa ternyata juga karir, ya, pola karir daripada manajernya pun itu berbeda, ya. Di perusahaan yang produknya bermacam-macam atau produknya bermacam-macam dan yang tidak berhubungan ataupun yang berhubungan, yang kemudian nanti berpengaruh terhadap karir si manajernya tadi. Apakah bisa mengembangkan karirnya, bisa mengembangkan kompetensinya melalui unit-unit tadi, atau tidak sama sekali, ya tidak sama sekali. Ya. Tapi ternyata memang Candler ini menemukan bahwa perbedaan daripada pola dan pelaksanaan daripada karir itu atau kebijakan di sumber daya manusia itu yang berkaitan dengan strategi juga ternyata dan strukturnya. Ya, jadi kalau kita memang masuk ke perusahaan, maka kemudian harus melihat bagaimana struktur organisasinya. Artinya apa? Saudara berpikir, ketika saudara masuk sebagai staff misalnya gitu ya, di staff di perusahaan, kemudian ini untuk menjadi manajer itu ternyata, woi panjang. Misalnya jadi staff, kemudian jadi kepala seksi dulu, seksi kepala subdinas, baru jadi manajer, panjang betul. Keburu tua saudara, keburu pensiun gitu loh. Jadi jangan cari yang panjang begitu, ya. Kita cari yang memang strukturnya lebih pendek, lebih ramping, dan kemudian karir kita bisa bagus. Jadi bagus karena apa? Karena mudah mencapainya, saudara. Kalau saudara betul-betul memenuhi syarat, ya, maka kemudian saudara bisa loncatnya gampang. Gitu. Tapi kalau yang waduh, manajer itu melalui jalur jadi kepala subdinas, menjadi kepala seksi, kemudian menjadi di bawahnya staff, panjang. 4 kali 4, saudara 4 tahun sekali naik 16 tahun, saudara. Belum tentu. Jadi 20 tahun baru jadi manajer. Waduh, capek ya. Nah, jadi apa yang kita lihat di sana? Di dalam struktur organisasi itu pun menjadi merupakan gambaran bagaimana kita bisa mengatakan bahwa karir kita bisa cepat dan pola karirnya ternyata bagus. Kita bisa capai dan kita bisa raih dengan cepat. Ya. Itu salah satu pertimbangan kalau kita mau melamar kerjaan. Setengah jam baru muncul. Oke. Nah, sekarang coba lihat contoh. Ini kita bicara karir sebenarnya. Bicara bagaimana dampak
satu strukturalisasi terhadap karir daripada seorang yang manajer misalnya gitu ya, dikerja di satu. Ini contohnya di sini adalah manajer bekerja di holding company gitu. Ya. Manajer bekerja di holding company dan kemudian dia berusaha untuk produknya di mana produk dari holding company itu adalah unrelated diversification. Ya, jadi bermacam-macam saudara. Bermacam-macam, ada mungkin produk A, produk B, kemudian ada jasa A, jasa B, macam. Nah ini dari sudut pandang karir tadi saya katakan. Maka di sini katakan oleh penelitian Pitts tahun 76 mengatakan bahwa karir di ya, produk atau di perusahaan yang punya produk unrelated itu kemudian apa? Karirnya hanya terbatas pada divisi itu saja. Ya divisi A, divisi B, divisi aja perkembangan di situ ya. Nggak bisa pindah ke divisi B. Kenapa? Misalkan seorang ada konstruksi, unit konstruksi, yang satu bank misalnya gitu. Ya, maka ya dia berkembang di konstruksi aja. Orang bank nggak mungkin dia pindah ke konstruksi gitu loh. Ya. Kenapa? Karena sudah beda. Binatangnya udah lain sudah. Ini konstruksi, ini binatang bank. Jadi itulah muncul satu hambatan bagi karir seorang ketika memang kita masuk ke dalam perusahaan yang memang bermacam-macam produk besar tapi kemudian unrelated. Kecuali ya saya katakan nanti, kecuali ada siapa. Kalau saudara seorang kita sebagai orang keuangan ini bisa mana-mana. Ya, kecuali itulah saya bisa mengatakan kalau saudara sebagai manajer keuangan maka bisa masuk ke tadi dari perbankan misalnya bisa ke misalkan dari konstruksi, bisa ke industri lain. Karena keuangan orang semua perlu duit kok. Ujung-ujungnya kan duit saudara, UUD kan. Jadi kita ini bisa di mana-mana gitu. Bersyukurlah saudara masuk Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi gitu. Ya, bisa ya. Oke. Cuman tinggal bagaimana saudara mengasah diri sendiri menjadi seorang lulusan S1 dari Unpad itu, ekonomi Unpad itu bisa diterima di mana-mana ya. Ya. Kemudian saudara, ada di sini dikatakan berbeda dengan yang related diversification. Kalau tadi yang unrelated maka kemudian di jalur itu aja. Sudah jelas. Tapi kalau related ya masing-masing punya hubungan produk itu. Jadi saya katakan ada di sini misalkan gas. Gas itu bisa jadi apa gitu ya. Bisa jadi tadi saya katakan produknya ada lagi. Dan ada produk namanya diversifikasi produk dari sisi apa namanya? Tadi hidrogen peroxide. Itu untuk tekstil. Itu dari sini pindah bisa. Kenapa? Sama. Prosesnya sama, hampir mirip itulah. Kemudian juga apa namanya karakternya daripada operasionalnya sama, maka bisa pindah. Jadi sekali sih head carries across the whole company bisa. Bisa pindah di transfer ke perusahaan unit-unit lain yang sama. Produknya berkaitan. Nah, jadi berbeda. Nah, bagi perusahaan yang tadi juga kita cerita bicara kompensasi ya, saudara reward ya. Itu juga nanti dari sisi bonus ya, reward ya, penghargaan atau compensation sebagai bonus di sini. Compensation itu adalah gaji plus bonus saudara ya. Itu bonusnya itu di divisi tertentu saja. Jadi ketika kita masuk di perusahaan yang holding company dan kemudian itu produknya unrelated, maka kita berhasil ya dari divisi itu. Karena nggak mungkin divisi konstruksi dengan bank misalnya gitu, divisi bank kemudian bonusnya digabung gitu, nggak mungkin. Karena ukurannya berbeda saudara. Keberhasilan di bank berbeda dengan keberhasilan di satu perusahaan konstruksi. Itu di sana penyelesaiannya, kualitasnya bagaimana, ya dalam hal daripada apa namanya deliverable-nya daripada produk daripada atau project itu sendiri seperti apa gitu. Nah kalau sini perbankan dia ada ukurannya, ya profitnya dan kemudian apa namanya dari sisi CAR-nya gitu ya, capital adequacy ratio-nya seperti apa. Nah itu berbeda makanya
di masing-masing aja, nggak bisa secara perusahaan secara keseluruhan. Dan pada umumnya di sini saudara dikatakan nih presentasinya rendah, persentasenya. Jadi kecil berarti bonusnya. Nah akhirnya dari uraian tadi saudara yang saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa secara umum kita generalize bahwa perbedaan strategi itu akan menentukan struktur organisasi dan berbeda strukturnya itu. Ya. Dan juga apa? Kebijakan daripada bagaimana membina karyawannya itu dari sisi sudut pandang human resources-nya, sumber daya manusia itu berbeda juga. Karena tadi kan gaji berbeda, bonusnya berbeda, kemudian karirnya berbeda, maka ya tentu dari struktur berbeda, karir berbeda, kemudian dari sisi pembinanya untuk mendapatkan katakanlah kompensasi tadi bonus, dan juga dari sisi karirnya ya itu juga berbeda. Nah itu kesimpulan daripada Candlers menemukan seperti itu, dan kita meyakini betul itu faktanya seperti itu saudara. Ya. Tidak sama rata gitu. Kalau saudara masuk perusahaan yang besar tapi kemudian besar tapi hanya berbeda produk macam-macam ya di situ aja hidupnya gitu. Ya. Baik, saudara. Ada pertanyaan? Ya, jadi kesimpulannya dikatakan ya, bahwa corporation has supported to concept that different strategies lead to different structures. Oke, satu ya kesimpulan seperti itu. Dan penelitian lain pun yang saat ini ya akhir-akhir ini juga sama. Di mana struktur organisasi ya, organisasi itu termasuk di dalamnya adalah bagaimana implementasi pada human resource policy-nya itu, yaitu juga berpengaruh terhadap dipengaruhi oleh strategi tadi. Dan juga proses as well. Proses apa? Proses itu adalah bagaimana kegiatan itu dikontrol, bagaimana itu direncanakan, itu prosesnya. Atau operasional perusahaannya pun itu tentu akan mempengaruhi terhadap struktur daripada organisasi itu. Ya, secara umum jadikan jadi strategi, kemudian ada juga apa namanya dari sisi tadi kebijakan sumber daya manusia yang meliputi tadi karir, meliputi dari compensation atau bonusnya, dan juga bagaimana kontrolnya itu juga ada di dalam perusahaan yang semuanya akan mempengaruhi terhadap struktur organisasi. Ya, jadi oleh karena itu saudara, maka beberapa faktor tadi itu perlu kita perhatikan. Kita perhatikan, kita pertimbangkan, dan kemudian bagaimana supaya semua faktor-faktor tadi seperti strategi dan seterusnya sampai pada akhirnya pada proses itu harus align, harus sejalan, saudara. Jadi jangan masing-masing gitu, supaya ya tentu efektif dan efisien. Jadi jangan nanti faktor-faktor tadi yang satu misalnya kebijakan dari kompensasi misalnya gitu. Ini ngitung secara kalau profit perusahaan bukan dari divisi. Kemudian karirnya juga orang bisa pindah-pindah dari konstruksi pindah ke bank, dari bank bisa pindah ke mana, ke industri lain gitu. Misalkan bidang-bidang itu ya. Bisa, tadi saya hanya orang keuangan yang bisa begitu. Karena memang diperlukan. Nah, jadi bagaimana melakukan keselarasan, keharmonisan antara struktur itu dengan tadi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap bagaimana kita menyiapkan struktur itu. Supaya apa? Kalau sejalan, maka ini memudahkan di dalam rangka kita mengeksekusi atau mengimplementasikan strategi tadi. Ya. Oke. Ada komentar, saudara? Ya, oke. Karena puasa barangkali saya maklumi lah, saudara ya.
Nah, sekarang bagaimana di dalam diversifikasi, Lora. Jadi kita coba masuk ke dalam strategi yang memang khusus, yaitu diversification. Diversification itu ya tadi bermacam-macam produk. Ada satu produk kemudian mau dikembangkan menjadi ada produk A, B, C dan seterusnya. Nah, kemudian persoalan nanti diversification ini apakah nanti related atau tidak related. Tidak berhubungan sama sekali atau ada berhubungan. Itu aja. Nah, nanti ketika kita sudah menentukan strategi yang diversification, maka kemudian apa? Maka kemudian kita harus menentukan bagaimana kita akan melakukan kontrol terhadap operasional perusahaan ini. Nah, kalau itu single business, sekali lagi ini saya sebelum masuk diversifikasi, maaf, single business, maka kemudian pasti itu dikatakan semua fungsi-fungsi adalah cost center, ya, keuangan, akuntansi, gitu, atau SDM itu cost center. Dan yang jadi profit centernya adalah perusahaan itu sendiri. Ya. Jadi itulah kita harus bisa. Jadi artinya kita concern nanti atau fokus kepada kalau masalah fungsi itu maka yang dilihat adalah sebagai cost center. Ya. Sebagai unit-unit yang mengeluarkan uang dan dalam rangka mengelola perusahaan itu. Nah, tentu perkembangan dari single kepada multiple business tadi, maka kemudian tentu ini semua adalah merupakan satu perjalanan yang perlu perjalanan tidak ujug-ujug gitu loh. Tidak tahu langsung jadi multiple business. Kita tentu dari single business dulu, kemudian berkembang menjadi multiple business, bermacam-macam produk. Dan itulah yang kita kenal sebagai konglomerat, ya, konglomerat. Nah, contoh di sini adalah kita lihat ada perusahaan yang namanya Novartis. Novartis itu industri farmasi, saudara. Di mana dia ada 4 bisnis yang berbeda memilikinya. Nah, sementara yang namanya P&G atau Procter Gamble itu bermacam-macam, ya. Di barangnya macam-macam, itu consumer goods, saudara. Sehingga kemudian tentu berbeda bagaimana kita melakukan. Nanti kembali saya selalu berkali-kali ngomong dari situ, kemudian bagaimana menerapkan strukturnya seperti apa. Ya. Jadi mereka baik yang sama adalah baik Novartis maupun P&G itu mereka adalah masih dalam konteks diversifikasi strategi. Strateginya diversifikasi macam-macam. Karena ini Novartis ini perusahaan farmasi, maka bermacam-macam obat tentunya. Ya, bermacam-macam obat jangan dimiliki. Maka obat itu pun ada yang dijual pemerintah, ada yang untuk kepentingan masyarakat pabrik. Jadi tentu mereka mempunyai fungsi-fungsi sendiri. Atau divisi sendiri yang kemudian itu merupakan bagian daripada struktur organisasi di perusahaan itu. Ya. Nah, di sini katakan diversity therefore has 2 dimension. Ya, ada 2 dimensi. Pertama apa? Jumlah ya, bisnis di dalam portfolio itu. Berapa banyak? Nah, ini contohnya di sini. BMW tadi hanya 1 jual mobil. Novartis has 4. Nestle 10. P&G 15. Macam-macam. Tetapi semua itu saudara-saudara. Bagaimana kemudian ya, how different the business are. Jadi bagaimana kita sekarang yang bermacam-macam tadi bisnis tadi, ketika kita kaitkan dengan apa? Dengan strukturnya nanti. Jadi kalau katakan tadi dikatakan bermacam bisnis modelnya gitu. Apakah nanti dia itu dari sekian bisnis ada yang single, ada yang 4, ada yang 10, ada yang 15 itu. Itu apakah mereka itu dengan cara langsung menjualnya ataukah melalui jalur-jalur, misalnya melalui jalur ada yang melalui pemerintah, ada yang melalui ke swasta langsung, maka itu juga mempengaruhi terhadap apa? Strukturnya nanti. Ya. Nah, jadi itu pun juga nanti akan
kaitkan dengan bagaimana mereka fleksibilitas daripada organisasi itu. Ketika kita menghadapi adanya peluang-peluang, adanya kemungkinan kita mengembangkan gitu, sehingga antar manajer pun di dalam struktur itu bisa melakukan dengan secara independen atau interdependen atau secara harus kerjasama, gitu, satu sama lain berhubungan gitu, sehingga kemudian kita harus menyusunnya dengan baik strukturnya supaya tidak menjadi penghambat. Ya. Nah, jadi saya katakan tadi ada yang langsung ya bisnis itu model bisnisnya apa nih? Ada yang langsung kepada bisnis to consumer dari langsung konsumer. Ini model bisnis apa ya? Ataukah B2B? B2B berarti business to business. Ya. Itu berbeda. Kalau yang business to consumer, B2C dan B2B, ya itu tentu berbeda ketika kita mau menerapkannya di dalam SAP. Ya. Artinya apa? Bahwa saudara, kita harus memperhatikan seperti itu. Ya. Bisnis model sekarang menjadi masuk ke dalam bagian daripada faktor pertimbangan yang harus kita perhatikan untuk kita menyusun desain dari organisasi. Ya, jadi kenapa? Karena memang berbeda, ya berbeda karakternya gitu. Yang jual langsung sama jual kepada atau kita jual kepada industri yang merupakan bagian daripada supply chain-nya atau value chain-nya gitu loh. Kita sebagai pemasok itu berbeda tentu dengan kita menjual barang kepada konsumen. Pemasok kepada industri, nah itu kita masuk ke dalam rantai value sebagai pemasok berbeda dengan kalau kita menjual langsung kepada konsumen akhir menurut saya gitu. Nah, ini juga customer type-nya juga silat. Jadi berbeda gitu. Jadi sekali lagi ini semua ini cover di dalam strateginya. Nah, ini ada summary dari semua yang kita jelaskan tadi. Kaitannya nanti dengan corporate structure. Dan contoh misalkan tadi saya ulang di sini. Kalau portfolio strategi adalah single business, maka strukturnya adalah fungsional. Organisasinya adalah fungsional, ada keuangan, ada produksi, ada marketing, ada sumber daya manusia. Jadi ini single business. Strukturnya adalah fungsional. Kemudian apa? Kemungkinan untuk contoh misalkan dari sisi prosesnya ini, apakah desentralisasi dipusatkan atau ada di masing-masing fungsi? Ternyata kecenderungannya lebih kuat ke sentralisasi. Jadi ada di sentralisasi. Semua keuangan, semua misal marketing dan segala macam itu ada di bawah masing-masing fungsinya itu. Enggak ada misalkan bagian penjualan punya kewenangan untuk melakukan apa gitu. Harus ada di manajer marketing. Kemudian kepala bagian keuangan misalnya itu harus tetap melapor kepada katakanlah sebagai controllernya atau sebagai general manager keuangannya gitu. Nggak bisa dia punya kewenangan khusus. Jadi semua dipusatkan. Nah, kemudian jumlah stafnya relatif sedikit. Ini menurut Jasper ini begitu. Sedikit. Kenapa? Fungsi-fungsi tadi. Kemudian perannya apa? Perannya staf itu adalah policy, kebijakan. Jadi kebijakan, tapi kebijakan pun saudara-saudara ada di atas yang di pusat itu. Bukan di bawah, ada di lini, misalkan di level-level bawah gitu. Tapi ditarik di pusat, disentralisir. Oke. Kemudian kita lihat ada strategi related business. Ya. Nah, strukturnya divisional. Karena bermacam-macam dari divisi A produk A, divisi produk B, divisi produk C itu divisional. Ya, karena bermacam-macam dari bervariasi produknya. Tapi related saudara, ya. Nah, kemudian perpikirannya adalah bagaimana pengaruhnya atau kaitannya dengan tadi kewenangan dan sebagainya. Centralization penuh enggak. Di sini moderat. Kenapa? Divisi itu harus punya kewenangan, saudara. Karena mereka lah yang berhadapan dengan konsumen, berhadapan dengan customer, sehingga keputusan harus segera diambil.
Ya, manajer divisi, karena kepala divisi itu harus punya kewenangan yang diberikan dari pusat untuk melakukan kebijakan-kebijakan agar operasionalnya berjalan lancar. Kalau misalnya menunggu, lapor dulu ke pusat, baru dapat keputusan, baru dilakukan, ketinggalan, saudara. Keburu customernya lari ke tempat lain gitu loh. Ya, jadi harus diberikan. Sepanjang menyangkut operasional, maka kemudian diberikanlah semuanya kepada si kepala divisi itu. Jadi kalau memang itu bisnisnya adalah business related, kemudian dibagi dalam divisi-divisi, ya divisi A, B, dan seterusnya, dan kemudian kepala divisi itu mempunyai kewenangan untuk melakukan keputusan-keputusan atau kebijakan, sehingga dikatakan moderate. Ya. Staffnya banyak. Kenapa? Tadi satu divisi mungkin ada berapa? Ada divisi, kan divisi itu membawa lagi nanti ada sumber daya manusianya, ada bagian keuangannya, ada bagian akuntansinya, itu sih maka banyak staffnya. Banyak staffnya. Ya. Tapi kalau tadi yang single, ya staf keuangan ya untuk semua. Ya. Akuntansi ya untuk semua. Jadi lebih sedikit. Nah kemudian apa? Staff role-nya adalah, perannya di situ adalah mereview laporan ya, dan juga kebijakan. Ya. Kemudian ada unrelated. Nah di sini strukturnya adalah holding company, di mana divisi-divisi itu adalah unit-unit usahanya gitu. Jadi holding company misalnya contoh holding company semen, ada pupuk Indonesia, ada semen Indonesia. Itu anak perusahaannya itulah sebagai unit usaha, saudara. Itu divisi-divisinya sebenarnya secara. Kemudian misalkan ada juga Pertamina, itu udah holding juga sama. Ada mengenai gas, ada mengenai menyangkut masalah untuk eksplorasinya, ada lagi yang khusus komersialnya, urusan SPBU dan sebagainya. Itu semua adalah merupakan unit-unit usaha yang merupakan divisi-divisi daripada sebuah holding company PT Pertamina. Ya. Staffnya small, sedikit. Di mana? Di holding yang sedikit. Holding sedikit. Kenapa? Sudah diserahkan kepada masing-masing unit itu untuk melakukan operasional perusahaan itu. Ya, dan setelah ada kebijakan-kebijakan dari pusat selesai dia kerjakan. Jadi sedikit di sana itu. Ya, hanya ngurusin apa? Keuangan. Nggak ada produksi, nggak ada. Masa di holding ada produksi? Nggak ada. Produksinya ada di bawah, di unit-unit tadi. Marketing sudah turunkan kepada anak-anak perusahaan. Nah, kemudian apa di sini peran stafnya di holding itu adalah service. Ya, jasa konsultasi, memberikan arahan, memberikan jalan keluar kalau ada masalah. Yang semua itu ada di holding. Ya, gitu. Jadi contohnya saudara, contoh-contoh yang tadi saya jelaskan, maka inilah struktur yang digambarkan di dalam slide ini. Jadi kalau BMW tadi yang single business, maka di sini ada human resources, oke, salah. Finance, ada general counsel, ada motorcycle, jadi motor, ya, ada Mini, ada Rolls Royce, ada itu semua adalah relatif lebih lebih fokus pada produknya itu satu kotak aja selesai. Nah, production ini fungsi produksi, ada fungsi pembelian sini, ada pengembangan, ada juga marketingnya. Jadi fungsi-fungsi yang ada di sini karena single business tadi. Ya. Nah kemudian kalau sini Amgen ini adalah pharmaceutical, jadi juga ini sebagai farmasi gitu. Nah di sini sudah bisa lihat adanya apa? Sudah melihat dari sisi bagaimana bisnis itu macam-macam. Ya. Ada dengan pemerintah, ya. Kemudian juga di sini ada chief information officer yang melaporkan, ya, laporan-laporan di sini. Kemudian compliance officer juga yang mengatur, yang mengawasi, itu sama dengan SPI lah gitu. Ya. Internal auditornya gitu, compliance, ya, kepatuhan. Kemudian chief medical officer, ini fungsi-fungsi aja saudara. Ya. Yang kemudian ada research development, ada operation, ada global commerce. Nah ini baru. Ini adalah bicara tentang bahwa perusahaan ini beroperasi di tidak hanya domestik atau di tempat di mana lokasi pusatnya, tapi juga ke global. Pak, saya mau tanya Pak. Ya silakan. Di yang bagian ini kenapa sih yang Amgen tadi Pak
Amgan, oh ya. Kenapa si R&D-nya itu di bawah? Kenapa dia nggak sejajar? Padahal kan kalau di perusahaan farmasi kayaknya R&D itu penting banget nggak sih, Pak? Ya, jadi di sini ini sebagai first line ya, sebagai first line. Jadi satu yang dianggap kalau tadi di apa namanya di yang fungsi itu tadi ini merupakan fungsi-fungsi yang nanti apa namanya lebih banyak ke kebijakan dan sebagainya. Nah ini R&D di bawah karena apa? Karena memang R&D ini relatif ya memang penting ya. Penting dalam arti kan tentu dia harus mengembangkan obat apa yang mesti dikeluarkan lagi atau apalagi. Nah, tapi semua ini adalah lebih banyak kepada decision di dalam operasional gitu. Ya. Operasi ini kan pabriknya nih. Kemudian commercial efforts ini adalah apa namanya marketingnya. Jadi ini semua adalah betul-betul di lapangan dan kemudian mengambil keputusan dan kalau tadi bandingkan nanti dengan divisional maka ini divisinya lebih banyak ke divisinya yang punya kewenangan dan punya kewenangan delegasi dari atas untuk berhadapan dengan pasar, berhadapan dengan konsumen. Nah ini di sini gitu. Nah ini juga tentu informasi dari publik tentang bagaimana mengembangkan obat-obat itu. Jadi bukan di sini. Kalau di sini lebih banyak kebijakan-kebijakan ya finance itu yang tidak berhadapan dengan atau pengambilan keputusan yang sifatnya operasional gitu. Sehingga simpan di second line. Tapi mereka juga tetap berhubungan langsung dengan chairman gitu. Ya, jadi gitu. Kira-kira paham nggak? Baik, Pak. Mengerti. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, jadi ini contoh bagaimana berkembangnya dari tadi yang fungsi kemudian menjadi seperti adanya divisional. Nah ini di sini yang makin lebih apa namanya lebih operasional lah ini ya terhadap perusahaan ini. Kalau ini sifatnya sekali lagi bahwa ini hanya merupakan kebijakan-kebijakan yang kaitannya nanti dengan operasional yang ada di bawah kegiatan satu perusahaan ini gitu ya. Oke. Nah, jadi dari semua itu kemudian kita melihat bahwa kita bisa menyimpulkan bahwa di sini dikatakan ya jelas bahwa semua perusahaan yang besar itu tentu berawal dari single business yang strukturnya adalah fungsional. Kemudian berkembang menjadi apakah divisional ataukah nanti menjadi holding. Nah itu tuh tentu tergantung pada pengembangan khusus yang menyangkut ketika produk itu bertambah. Produk bertambah, strateginya berubah sesuai dengan produk yang banyak itu, kemudian lalu berkembang menjadi apakah menjadi divisional strukturnya ataukah menjadi seperti holding companies gitu. Nah ini nih sebagai struktur yang kita bisa melihat based on ini apa namanya di mana perusahaan ini adalah sekali lagi ini first line-nya ini adalah tadi sebenarnya lebih banyak kepada kebijakan-kebijakan yang operasionalnya di sini global. Kemudian nih ini berdasarkan apa namanya wilayah geografi Amerika semua di Amerika tapi based on produknya ada sereal, ada snack, ya, ada makanan untuk sarapan pagi, morning food, ya. Nah ini semua adalah sengaja ditetapkan sebagai satu unit sendiri agar jelas, ya, jelas apanya, jelas dari sisi operasionalnya, kemudian dari sisi pengendaliannya, kemudian dari segi ya efektivitas daripada targetnya dan kemudian efisiensinya. Jadi ini jelas ini, ya. Nah, itu saudara ya. Jadi berbeda sekali, sudah mulai berkembang perusahaan itu, tidak lagi fungsional. Ini fungsinya ini saudara. Jadi tadinya berasal dari fungsi-fungsi ini, kemudian berkembang, kemudian menjadi dilihat dari sisi geografis, ya, di wilayah-wilayahnya, kemudian juga ada fungsi research development ini juga bagian dari fungsi itu, ya. Tapi ini yang betul-betul operasional. Oke. Ya, sekarang kita masuk kepada
strukturnya seperti apa. Jadi tadi kalau saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya struktur itu kemudian berawal dari fungsi, ya functional structure, hanya fungsi-fungsi saja, kemudian berkembang, ada berdasarkan produk, ada berdasarkan nanti berdasarkan wilayah, berdasarkan unit-unit masing-masing, yang saudara, bahwa divisional structure itu, ya, itu lebih mendelegasikan, artinya mendelegasikan kewenangannya kepada divisi-divisi tadi. Tidak sepertinya fungsional. Fungsional semua ada di fungsi-fungsi itu, ya. Jadi betul-betul ada di satu fungsi. Kalau keuangan tentu fungsi keuangan. Tapi divisi dia punya fungsi keuangan, dia punya fungsi sumber daya manusia, dia punya fungsi marketingnya, mungkin juga publiknya, ya. Jadi semua itu harus diserahkan kepada divisi, tidak di atas divisi. Makanya tadi dari sisi kontrolnya juga harus diserahkan ke bawah. Dikata moderate, bukan lagi centralisir. Nah, setiap divisi ini, division functional is a functional. Kenapa? Karena tadi dia punya fungsi-fungsi tadi. Ada marketing, ada sumber daya manusia, ada keuangan gitu. Jadi di atasnya fungsi, kemudian muncul divisi-divisi. Divisi itu sendiri di dalamnya ada organisasi bersifat yang berstruktur, ya, fungsional organisasi. Kayak ini adalah, nah kemudian juga bisa saja nanti dalam bentuk matrix organization. Jadi divisi itu bisa saja nanti membentuk atau di pusat itu di perusahaan atau holding itu bisa saja nanti di bawahnya dalam bentuk matrix. Ya, saudara kenal di mana satu fungsi itu antara satu produk A, misalkan produk A itu kita membuat divisi produk A, produk B, dan sebagainya. Nah, produk A, divisi produk A itu di sana nanti ada fungsi keuangannya, ada fungsi marketingnya, ada fungsi pabriknya, ya akhirnya menjadi satu matrik gitu loh, ya, satu matrik yang masing semuanya adalah berkaitan dengan produk A itu, sehingga tidak terlalu masing-masing sendiri. Seperti contoh saudara, kalau saudara jawabannya benar di UTS itu yang saya kasihkan pada saudara itu adalah ada pabrik tekstil di mana desainernya hanya 1-2 orang, kemudian bagaimana caranya menyiapkan strukturalisasi, maka kita lebih cenderung kepada bikinlah matriks. Kenapa? Karena memang bermacam-macam produk, tapi juga desainer hanya beberapa orang, sehingga kemudian buatlah matriks supaya masing-masing concern terhadap produk itu. Saya sulit itu yang UTS kemarin, saudara mungkin masih ingat, saudara. Oke, divisionalnya. Ini moderat tadi saya katakan, ya. Jadi karena decentralized gitu, ya. Masa baru masuk sih, ya. Cari Nurdin ini. Jam berapa sekarang? Setengah 12. Nah, sekarang kaitan dengan staf, saudara, ya, jumlah staf, ya. Nah, di sini memang bermacam-macam, ada pendapat, ya, gitu. Pertama bahwa memang staf itu langsung berkaitan dengan besarnya perusahaan. Ya. Ya, jadi ini juga sebenarnya bisa benar, bisa juga nggak tepat, gitu. Ya. Kalau memang perusahaan itu besar maka banyak, malah kadang-kadang jumlah staf atau karyawan itu menjadi ukuran, ya. Ketika ada 10.000 karyawan, 10.000 employees, maka kemudian perusahaan dikatakan besar. Ya tentu, tapi tentu diharapkan bahwa 10.000 karyawan itu betul-betul efektif. Dalam arti masing-masing jelas ininya, strukturnya di mana dia berada, kemudian di mana tanggung jawabnya, di mana tugasnya. Nah, semuanya itu tidak menjadikan mereka itu menjadi beban bagi perusahaan. Jadi bisa juga dikatakan bahwa sekali lagi bahwa jumlah staf itu bisa dikaitkan dengan besarnya perusahaan. Nah, cuman di sini dikatakan bertambahnya, ya, staf itu relatif lebih cenderung lebih lambat daripada
seperti halnya juga pertumbuhan daripada perusahaan, di mana nanti adalah tergantung pada skala ekonomis perusahaan itu. Ketika nanti memang memerlukan, maka ya tentu ditambah. Jadi jangan sampai brok banyak, kemudian ketika terjadi sesuatu, katakanlah dalam kondisi yang susah, kemudian bagaimana kita mengeluarkan karyawan itu? Bagaimana kita mengurai karyawan itu? Ya, sementara kita sudah besar. Oleh karena itu, kita harus berdasarkan kebutuhan. Ya, jika harus punya planning terhadap jumlah staf yang ada, setiap tahun berapa yang mesti tambah, tergantung pada kemajuan perusahaan. Ya. Nah, di sini yang kedua, tadi dikatakan berdasarkan jumlah. Nah, kemudian yang kedua adalah pendapat yang kedua bahwa staff are larger when they are more influential. Jadi lebih banyak gitu ya. Lebih banyak dan kemudian biasanya ada di division structure. Kenapa? Setiap divisi mempunyai karyawan sendiri yang ada di dalam kendali daripada katakanlah kepala divisinya itu. Ya, karena memang mereka punya fungsi-fungsi itu. Ada fungsi keuangan, fungsi segala macam di situ ya, sesuai dengan bidang operasional perusahaan. Maka setiap fungsi ada orang, maka kemudian jumlahnya jadi banyak. Nah, ini nih, jadi artinya apa? Bahwa kita harus hati-hati kembali bahwa tadi perkembangan atau pertumbuhan daripada divisi itu sendiri juga harus diperhatikan. Ketika jangan sampai kurang ini nambah. Nah, karena itu ada kebijakan dari atas, saudara. Kebijakan dari atas, fungsi di atas, fungsi SDM di atas. Dalam rangka kita memberikan, walaupun dia punya kewenangan di setelah, tapi kebijakan tentang penambahan karyawan itu tentu ada di sentralisir, ada di pusat, tidak banyak divisi. Divisi melakukan itu, merekrut karyawan setelah ada persetujuan dari pusat. Jadi nggak bisa, wah udah tambah lagi, akhirnya bengkak, ya di luar kendali dan menyalahi daripada kebijakan yang ada di pusat. Nah, di sini katakan menarik, saudara. Jadi kalau ada kaitannya ya, kaitannya satu sama lain antar divisi itu dan kemudian ada sinergi di sana, maka staff size is larger, ya, lebih besar. Nah, ini nih, ya, karena mereka apa? Karena memang saling ketergantungan. Karena mereka bisa berpindah-pindah dan kemudian juga divisi yang sini bisa berkembang atau berhubungan dengan divisi yang lain. Nah, terutama kenapa ini memang mereka merupakan divisi yang related satu sama lain. Nah, maka kemudian bisa saja di sana muncul sinergi dan kemudian maka si staffnya pun bisa transfer satu sama lain ke tempat lain, bisa pindah ke tempat lain ya, sehingga nampak bahwa lebih ini size-nya lebih luas, lebih besar gitu ya. Nah, jadi di sini katakan divisional structure has the largest corporate staff. Jadi kalau divisi itu ya divisional structure itu memiliki apa? Corporate staff yang lebih besar ya, daripada dari struktur type tadi ya. Dibandingkan dengan single business, dibandingkan dengan holding, maka di divisional structure itu lebih besar. Oke, ada komentar saudara? Nah, kita lanjut ya. Nah sekarang kita terakhir melihat bahwa strategi structure yang kita lihat sebagai unrelated di sini. Jadi tadi single, related, dan unrelated. Nah sekarang bagaimana kalau perusahaan itu melakukan strategi unrelated diversification. Jadi produknya bermacam-macam dan kegiatan usaha itu juga tidak saling berhubungan, maka kemudian apa yang harus dilakukan? Ya. Nah ini maka muncul di sini, maka strukturnya adalah berdasarkan kita based on holding company. Jadi holding company ada fungsi-fungsi di sana, kemudian nanti ada unit-unit usahanya yang merupakan holding membawahi unit usaha yang kemudian dari satu punya tadi fungsi-fungsi organisasi juga, ada marketing, ada keuangan dan sebagainya di sana. Nah, jadi holding company ini strukturnya seperti itu, saudara.
Jadi di sini dikatakan finance, HR, legal dan seterusnya itu ada di sana di sebagai staf di fungsi yang ada di holding. Nah, kemudian masing-masing staf seperti R&D, marketing operation itu ada di level bawahnya. Nah, yang kita lihat juga di sini sama seperti divisi tadi bahwa holding company itu mendesentralisasikan, mendelegasikan kewenangannya kepada ke bawah. Jadi tidak centralized tapi ada di masing-masing unit bisnis. Khususnya apa? Yang di luar financial decision. Jadi ketika menyangkut keuangan maka harus tetap ditarik ke pusat. Karena keuangan mempunyai fungsi yang dimana kebijakan dalam khususnya menyangkut misalkan peminjaman ataupun tadi kalau saudara belajar di manajemen itu menyangkut masalah pengaturan tentang misalkan kalau sudah sampai kepada global operasionalnya global maka kemudian terkait dengan bagaimana mengatur tentang rate of exchange tadi. Ya, kurs tadi ya, rate of exchange ini tentu harus diatur dari pusat bukan dari masing-masing unit bisnis karena dianggap bahwa secara pengetahuan atau wawasan di pusat lebih daripada dibandingkan yang ada di unit bisnis. Oleh karena itu ditarik ke atas menyangkut masalah keputusan keuangan. Dan di pusat sendiri apa? Yaitu tadi hanya monitor. Ya, monitor, memantau terhadap kinerja keuangannya daripada masing-masing bisnis tadi. Ya. Dan kemudian kalau memang ada hal yang perlu didiskusikan di sini, maka kemudian staf-staf tadi memberikan service ya, atau memberikan jasa atau memberikan konsultasi terhadap kebutuhan-kebutuhan ketika diperlukan keputusan-keputusan yang sifatnya strategik bagi divisi, unit usaha ataupun bagi kaitannya dengan older company secara keseluruhan. Nah, jadi pada dasarnya saudara tiga hal ini functional ya di structure, kemudian divisional structure dan holding company itu merupakan betul-betul struktur ya jenis struktur organisasi yang aslinya seperti itu. Tapi kemudian berkembang bisa saja nanti ada kombinasi-kombinasi tadi. Ada fungsi di organisasi, ada juga nanti ada divisi di bawahnya, kemudian divisi ada lagi fungsi lagi, atau mungkin juga ada matrik di situ. Jadi dikembangkan sesuai dengan kembali strategi dan operasional perusahaan secara keseluruhan dari segi proses maupun dari segi tadi kebijakan mengenai karyawan dan kompensasinya. Nah ini holding company seperti ini saudara. Jadi ada human resources ini sebenarnya fungsi-fungsinya ya, fungsi-fungsinya dari holding. Kemudian ada sini Chief Operational Officer, ini CEO-nya, direktur utamanya. Kemudian ada Chief Operational Officer yang membawai apa? Semua bisnis-bisnis ini. Di Indonesia saudara bisa saja di sini ini PT-PT, perusahaan-perusahaan anak perusahaan daripada holding company. Di sini di holding company adalah fungsi-fungsi ini sumber daya manusia, ada juga mengenai keuangan, ada mengenai pengembangan perusahaan, ya ada juga di sini external affairs di sini ya. Jadi mungkin di sinilah kaitannya corporate communication di sini. Nah, di bawahnya lah anak-anak perusahaan. Yang di sini nanti dikembangkan lagi menjadi ada struktur fungsi, ya berdasarkan fungsi atau mungkin juga berdasarkan divisi di sini. Ya. Ada divisi gitu. Jadi akhirnya mix antara single business nanti dengan divisi maupun dengan diversifikasi tadi. Ya, diversifikasi yang related maupun unrelated ada di sini. Bisa bergabung di dalam satu struktur holding company. Nah, kita lihat sekarang dari sudut pandang proses. Proses apa? Proses itu adalah dalam arti bahwa bagaimana si anak-anak atau unit-unit tadi ataupun manajemen tadi itu melakukan kegiatan dan melaporkan kepada siapa dan bagaimana. Jadi proses dalam arti operasional. Nah, karena itu kita bisa mensamarikan dan semua itu
Pertama dari kalau misalkan tadi strateginya single business, maka kontrol proses apa? Cost center. Ya. Cost center di mana dianggap sebagai masing-masing fungsi itu adalah cost center. Nah, bentuk apanya? Jenis kontrolnya adalah operasional static financial. Jadi dari segi keuangannya. Ya, semua keuangan selesai ya. Kemudian related business profit center. Ya. Jadi kita lihat itu produk-produk itu harus jadi misalkan kalau divisi tadi itu merupakan produk-produk yang ada di perusahaan dan kemudian kita bisa melihat bagaimana performance dari produk itu apakah menguntungkan tidak, maka kemudian kita tetapkan sebagai profit center. Ya. Ini financial juga sama ya. Dan kemudian unrelated. Nah, unrelated berarti investment center. Jadi di masing-masing itu ya masing-masing unit tadi maka itu berbeda-beda, maka kemudian kita bukan lagi lihat dari sisi profit center tapi lebih dari itu investment center. Jadi kita bisa melihat bagaimana efektivitas dan efisiensi daripada modal yang diterapkan atau ditanamkan di unit-unit tadi. Apakah menghasilkan return on investment yang bagus atau return on investment yang kurang bagus sehingga kemudian ada di bawah misalkan ukurannya adalah misalkan capital of cost. Ya, capital cost. Atau mungkin di bawah namanya bunga pinjaman misalnya gitu. Nah, tentu itu ukuran-ukuran yang secara umum bisa biasa digunakan ya. Jadi secara keseluruhan di investment center itu merupakan sebagai kontrol prosesnya. Kemudian tipenya adalah financial, jelaskan Roy, return investment. Ya. Jadi sekali lagi bahwa proses itu lebih banyak kepada mengukur ya, terhadap efisiensi, mengukur terhadap efektivitas daripada unit-unit tadi. Nah, kalau di single, ya semuanya adalah cost center. Malah selain kalau bicara di kontrol, ya kontrol pengendalian manajemen itu, maka pengendalian manajemen itu, maka ada juga yang namanya revenue center, ya bisa saja marketing gitu. Ya, tapi di sini adalah cost centernya saja. Ya. Oke, ini penjelasan saja, saudara. Jadi di single business itu dilihat dari sisi cost center proses. Dan kemudian apa? Basicnya adalah pedomannya adalah di sana adalah budget. Jadi budget yang telah diberikan kepada mereka berdasarkan budget itu kemudian kita bisa bandingkan dengan aktualnya, realisasinya seperti apa. Nah, kalau memang ada penyimpangan, lalu apa yang mesti kita lakukan? Sehingga kemudian ada feedback dan kemudian ada action untuk perbaikannya. Nah, ini jadi semua melakukan ya kontrol. Jelas kalau di mana di single business itu. Semua setiap leader, setiap manajer katakan di situ itu melakukan kontrol terhadap perusahaan secara keseluruhan di masing-masing cost centernya nanti secara keseluruhan perusahaan. Apa yang dilakukan kontrol adalah terutama kaitannya dengan inventory, pricing, ya di sini dalam pricing controlnya ada juga di sini scheduling, ya. Jadi atau kalau saya boleh mengatakan bahwa semua kegiatan yang ada di fungsi itulah yang menjadi pengendalian harus dilakukan pengendalian oleh si manajer tadi. Yang kontrol utama di sini ditekankan itu adalah mengenai produk, ya mungkin dalam kaitannya dengan pasar ya, customer, kemudian pasar, teknologi, ya yang harus berdekatan sebagai bagian daripada usaha perusahaan dalam mengendalikan perusahaan secara keseluruhan. Jadi ada beberapa penekanan di situ. Nah, kalau misalnya financial control meliputi apa? Budget allocation. Ya. Kemudian tanggung jawab dalam rangka memenuhi terhadap target-target finansialnya. Ini financial. Kontrol adalah tadi desain produk, pasar, teknologi ini bisa dikontrol. Tapi financial lebih banyak kepada budget kaitan dengan realisasi terhadap targetnya seperti apa. Oke. Nah, kalau holding company tentu kontrol diserahkan kepada unit-unit tadi.
baik apakah operasional maupun strategi kontrol. Jelas silakan, nanti dia akan melapor kepada induknya, yaitu di holdingnya itu. Tidak seperti halnya kalau sifatnya functional organization tadi. Ya, saya pikir begitu saudara, ya, proses. Kemudian di sini sama. Nah, ini tadi diulangi bahwa di holding itu semua kontrol dilakukan di masing-masing unit dan kemudian kecuali dalam kebijakan keuangan. Jadi yang lainnya diserahkan kepada unitnya tadi, kecuali kebijakan keuangan tadi, money finance ini. Nah, ini saudara, tadi saya katakan di awal ada reward system. Juga ini juga tentu akan menentukan di dalam kaitan dengan structure. Ya. Jadi ketika sudah menjadi structure, maka kemudian ada di mana structure kita? Apakah di single business ataukah ada di divisional? Ya. Divisional pun apakah related atau unrelated? Nah, yang pasti bahwa kalau divisi yang related kemudian atau unrelated, terutama unrelated, kemudian muncul apa? Rewardnya adalah diberikan pada divisi itu sendiri. Jadi sangat spesifik pada divisi itu. Tidak berbicara tentang keberhasilan yang ada di perusahaan secara keseluruhan. Rewardnya seperti itu. Nah, persoalannya nanti bagaimana kalau ada saling ketergantungan antar satu sama lain. Ini terjadi kalau biasanya itu kalau yang related. Kalau related tentu mereka lebih fokus pada kegiatan unitnya masing-masing. Sehingga wajar kalau kebijakan bonus itu atau reward itu hanya pada divisi itu. Ya. Nah, fungsi-fungsinya, saudara, fungsi-fungsi yang ada di divisi itu, maka itu based on kepada apa? Kepada performance daripada perusahaan. Karena dia nggak punya divisi, jadi seperti keuangan, kemudian keuangan yang di ini, yang ada di fungsi pusatnya itu tuh berdasarkan korporasi, bukan berdasarkan divisi. Tapi keuangan yang ada di divisi itu berdasarkan performance daripada divisinya. Dan berapa ininya dari sisi besarannya, maka biasanya itu ini dikatakan ya berdasarkan ukuran secara industri gitu dalam kelompok industri itu. Jadi tentu dalam rangka apa? Dalam rangka mendorong si staff itu, manajer itu supaya bisa bersaing dengan industri yang sama gitu. Nah, itulah karena itu maka ditetapkan berdasarkan itu. Jadi ada perbandingan lah ya, ada ukuran secara umum bahwa pembayaran atau base daripada reward itu based on terhadap apa bonus secara khusus di industri itu seperti apa. Ya, kalau enggak nanti kalau misalnya tinggi ada yang rendah, terus mestinya tinggi tapi rendah, kemudian akan muncul apa? Bisa saja dia lari ke tempat itu dan kemudian menjadikan kesulitan buat kita dalam rangka mencari orang yang sama yang bisa mengelola divisi itu. Nah, jadi ini harus betul-betul ditetapkan dengan baik dengan polisi dari pusatnya sendiri. Oke, nah, kemudian sini people kaitannya, saudara. Jadi saya katakan di awal bahwa people berpengaruh terhadap dipengaruhi oleh juga apa namanya structure organisasi. Kaitannya dengan apa? Dengan satu di sini dengan culture, budaya perusahaan. Bagi single bisnis, saudara, budaya perusahaan bisa sama, karena orangnya itu juga gitu loh. Tapi ketika masuk kepada yang related, diverifikasi atau apakah related, misalkan diverifikasi, itu masih bisa sama budayanya. Karena apa? Saling berhubungan. Tapi ketika masuk kepada perusahaan yang divisional tapi unrelated, maka susah kita mau menyatukan budaya itu. Karena memang mereka punya bidang sendiri masing-masing. Gitu. Jadi misalkan tadi saya perbankan, konstruksi, ada misalkan nanti asuransi, ada juga nanti misalkan
apa namanya industri kimia misalnya, itu punya karakter masing-masing, dipengaruhi oleh operasionalnya gitu, sehingga untuk menyatukan mereka nggak bisa. Pasti ada apa namanya secara khusus budaya itu kuat di masing-masing unit tadi atau divisi tadi. Nah, sama halnya dengan di holding. Holding juga begitu. Kenapa? Unitnya berbeda-beda. Ya. Pengalaman kita ketika di holding misalnya semen, misalnya gitu. Ada anak perusahaan semen di Padang. Ada anak perusahaan semen Indonesia ada di Makassar. Pupuk juga sama, PT Pupuk Indonesia, holding company ya. Ada anak perusahaan di Gresik, ada di Aceh, ada di Palembang, ada Cikampek di Kalimantan Timur. Jadi berbeda-beda. Ya. Tapi memang akhirnya ada benang merahnya lah kalau salah, bahwa mereka itu sama-sama dibesarkan di lingkungan industri pupuk, maka kemudian ada yang sama. Ya, berbeda dengan konglomerat, saudara. Ya. Semen Indonesia pun berbeda, tapi ada hal yang samanya. Nah, tapi kalau konglomerat mungkin itu agak sulit untuk menyatukan, sehingga pernah kita cerita di dalam kelas strategic management, saudara, bisa asimilasi, bisa juga dibiarkan membesar sendiri gitu. Asimilasi artinya bisa menyatu gitu. Mana yang bagus kita ambil, mana yang tidak kita lepas. Nah, ini nih itu katanya dengan people, saudara. Dan people ini bisa jadi menentukan budaya, dan kita harus hati-hati ketika kita menyusun organisasi. Kenapa? Tadi sekali lagi bahwa ketika menyusun organisasi tidak tepat, misalnya divisional atau dibuat secara diverifikasi, dibuat secara fungsional misalnya, agak sulit saya. Kenapa? Sudah beda-beda kok kenapa jadi fungsional? Itu menyulitkan di dalam operasional. Oke. Nah, ini di single business kita bisa ciptakan ya seragam lah ya. Seragam bisa menjadi budaya yang kuat di sini. Ini. Oke, sekarang. Nah, ini sebagai kesimpulan. Strategi structure single business ini adalah fungsional. Kemudian single business sentralisasi ya tinggi. Ini adalah strategi. Strategi sebenarnya bukan strategi menurut saya ya. Ini lebih banyak kepada gimana sih ya sebenarnya bagian strategi, strukturnya ini bagian strategi, bukan strateginya sendiri gitu ya. Organization high, kalau related moderate, kalau unrelated low. Ya. Nah, ini adalah kesimpulan semua. Karir saudara, karir single business company ya, related masih company, tapi kalau ini related diversification subsidiary anak ya. Jadi kita bisa pindah ke anak perusahaan lagi itu ya. Tapi ini masih di dalam company dan perusahaan karena memang related. Contohnya di sini, oh sorry. Oh iya. Ya. Ini BMW single business, ini Agilent, di sini Berkshire. Kita ada, sudah baca bisa di apa namanya di textbooknya dari Galbraith, ya. Galbraith. Oke, saudara, ini sudah selesai. Ada komentar? Saya melihat ada 2 orang tadi ya. Saya mumpung masih ingat. Kenapa sih baru masuk? Jujur siapa tadi? Jujur siapa? Yang barusan? Ada 2 menit lah. Kenapa baru masuk? Siapa ya? KMST, bukan? Bukan, Pak.
Siapa? Saya Ada? dari awal masuk. Ya, siapa ada yang telat tadi? Nia, bisa tahu? Saya kurang tahu Bapak, tidak memperhatikan teman-teman tadi. Coba saya minta jujur ya siapa? Nasiswi tadi. Nurdin, yang belakang namanya Nurdin. Ya Bapak. Ya, kenapa? Syaira. Dari tadi saya tanya nggak ada. Kenapa? Bapak maaf sebelumnya suara saya kedengaran nggak Pak? Ya kedengaran dong. Ya Pak, tadi internet saya tuh sempat error gitu Pak. Terus tadi laptop saya tuh dari kemarin saya ternyata belum saya shutdown. Jadi pas tadi saya nyalakan kayak butuh waktu gitu Pak. Nggak pakai ini, apa namanya, HP gitu. Enggak Pak, tadi saya nggak kepikiran. Maaf ya Pak. Ya, dan kalian nggak boleh gitu ya. Kalau perlu 15 menit sebelumnya udah ini. Nanti minggu depan 15 menit sebelum kelas mulai saudara sudah masuk ya. Daerah ya. Supaya laptopnya diservis baik-baik ya, sehingga bisa dipakai. Saya boleh aja nggak ini 5 menit mau selesai boleh aja saudara masuk nggak apa-apa. Tapi kalau saya malu itu ya. Orang lain sudah dari awal. Baik saudara, saya tadi ini jumlahnya berapa kelompok? 7 ya? Iya Bapak, kurang lebih 7. 7 ya? Karena 35. Sekarang 31, nggak masuk 5 orang ya. Masalah itu pas 35. Nah, saya nggak sempat tulis di slide ya. Tetapi pertama saya minta saudara per kelompok itu membuat tentang ya organisasi dari satu perusahaan. Jadi nggak usah membuat, maksud saya terus organisasi, struktur organisasi yang di perusahaan manufaktur, ya, di perusahaan industri. Ya. Industri kimia, ada industri tekstil, ada industri farmasi, ada pertambangan, ada logam, ada PLN, ya, listrik dan sebagainya, banyak industri ya. Nah, saudara dapatkan struktur organisasi itu. Ya. Kemudian berikutnya saudara saya minta pertama buat satu dari organisasi itu ya, kemudian satu tugasnya adalah sebenarnya buat paper dari situ. Dengan outline biar seragam, biar saya mudah membacanya. Pertama pendahuluan. Pendahuluan itu cerita tentang profil perusahaan itu, apa bisnisnya ya. Apakah single bisnis, apakah tadi diversifikasi, apakah itu sebagai apa namanya yang related, unrelated, kemudian nanti bentuknya ada holding company, silakan saudara. Ya. Yang kedua, visi dan misinya apa perusahaan itu? Ya, ketiga ya, itu model bisnisnya ya, model bisnisnya apa? Apakah jualnya langsung ke konsumen atau jual atau melalui customer atau distributor atau agent dan sebagainya. Kemudian strategi bisnisnya apa? Strategi bisnisnya. Kemudian yang kelima, nah sekarang struktur organisasi seperti apa? Saudara kutip struktur organisasinya. Kemudian jelaskan, ya. Organisasi itu jelaskan secara singkat apa sih ininya, apa namanya? Kalau ada beberapa misalkan oh ini organisasinya berdasarkan model holding company, oh ini bertanggung jawab di sini, oh ini punya aktivitas ini dan sebagainya, silakan lah, bebas ya. Nah kemudian berikutnya yang keenam, saudara, analisis struktur, dilakukan analisa struktur itu. Analisis, kemudian apa? Analisis adalah struktur yang ada, ya, yang existing itu. Kemudian Anda komentar, saudara komentar dengan tadi teori-teori tadi. Oke. Apakah tepat itu? Dan kalau nggak tepat, kemudian atau bagus dan sebagainya, terserah saudara. Kemudian kesimpulannya apa? Nah kalau saudara mengatakan
kurang tepat, ada komentar, apa sebaiknya yang harus saudara ajukan. Jadi saudara belajar sebagai konsultan, kira-kira gitu menurut saya. Ya. Untung Zaira masuk ya, kalau enggak, jadi tahu apa yang mesti dikerjakan ya. Saya ada komentar, tanya, saudara. Jadi saya minta sebaiknya 7 kelompok ini berbeda, saudara. Ya. Berbeda. Jangan ada yang sama. Gitu. Jadi industrinya apa, saudara? Ya. Industri ya, bukan jasa ya, sekali lagi. Industri gitu. Nah, kemudian ini selesai minggu depan, saudara presentasikan. Karena 7, maka kemudian ada paper yang saudara buat, ada satu lagi PowerPoint, PPT-nya yang dibuat. Nah, PPT ini lebih singkat, saudara. Kenapa? Waktu saudara hanya 120, 2,5 jam berarti 150. Saudara punya waktu hanya 20 menit, paling lama. Kalau enggak saya potong. Ketika saudara banyak ngomong, kemudian lewat waktu saya potong, kemudian ganti kelompok lain. Karena 7, jadi 20 menit saudara presentasi. Singkat-singkat saja di PPT itu, ya, kemudian dibahas bersama untuk minggu depan. Saja 2 sekali lagi, makalahnya, kemudian yang kedua adalah PowerPoint-nya. Cari perusahaan yang